Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dari satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang keempat. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara, hal memberi kadangkala dikaitkan dengan motivasi tertentu. Motivasi pemberi menentukan arti dan kualitas pemberian tersebut. Nah, kalau kita ingat ya, kita seringkali menyaksikan bagaimana menjelang pemilihan kepala daerah atau bahkan perwakilan untuk wakil rakyat, banyak calon yang mengunjungi masyarakat yang membawa bingkisan dan berbagai hadiah untuk dibagikan. Kunjungan ini memiliki tujuan yang jelas, agar mereka berkenan dipilih oleh masyarakat pada saat pesta demokrasi. Tapi ada juga calon yang memberi karena memang sedang ingin memberi. Setiap pemberian selalu memiliki motivasi dan intensi tertentu. Ada yang memberi dengan motivasi untuk kebaikan bagi penerima. Namun ada juga yang memberi karena ingin mendapatkan sesuatu dari penerima. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini memperlihatkan bagaimana Yesus sangat memperhatikan setiap orang dalam mempersembahkan. Tuhan Yesus lebih memperhatikan hati dengan ketulusan seseorang dalam mempersembahkan. Yesus memperhatikan alasan apa di balik seseorang dalam mempersembahkannya. Apakah mereka melakukan untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat oleh sesamanya? Ketika giliran tatapan Yesus ke seorang janda yang sedang membawa persembahan, Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa janda itu mempersembahkan sungguh-sungguh dengan apa yang dia miliki. Yesus sangat memperhitungkan apa yang dilakukan janda tersebut. Artinya bahwa apa yang diberikan oleh janda itu memiliki nilai dari semua orang-orang kaya yang mempersembahkan. Sehingga terungkap bahwa mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Pada masa itu, memberi persembahan dilakukan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang disediakan di depan. Dikisahkan dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yesus memperhatikan satu persatu orang yang membawa persembahan sampai kepada janda yang memberikan 2 peser. Kira-kira jumlahnya 1/20 dari upah harian buruh. Keyakinan bahwa 2 peser yang diberikan oleh janda ini pasti bukan uang sisa atau kembalian setelah memberi sesuatu. Dia memang cuma punya 2 peser dan dikatakan itu adalah seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua untuk mencoba membayangkan apa yang dirasakan oleh janda miskin tersebut. Ia mengantri untuk memasukkan persembahan. Ia mungkin melihat orang-orang sebelumnya memasukkan banyak uang ke dalam kotak persembahan. Kemudian giliran dia untuk maju ke peti persembahan dan kemudian dia memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bisa dibayangkan mungkin saja dia malu karena persembahannya paling sedikit di antara orang-orang lainnya. Akan tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda tersebut memberi lebih banyak dari semua orang itu. Perhatikan ayat tersebut baik-baik. Persembahan janda miskin tersebut jauh lebih besar daripada seluruh persembahan orang kaya yang tadi memasukkan persembahannya ke dalam peti. Mengapa demikian? Jelas, karena Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa janda miskin tersebut memberi dari kekurangannya,
bahkan memberi seluruh nafkahnya. Sementara orang kaya itu memberi dari kelimpahan. Janda miskin itu sudah tidak memiliki siapa-siapa atau apa-apa untuk membantunya. Bahkan mungkin uang makan pun ia menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Mungkin saja 2 peser tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membeli makan. Akan tetapi janda miskin tersebut mempersembahkannya untuk Tuhan. Yesus memuji ketulusan dan totalitas janda miskin yang memberikan dengan satu kualitas hati yang murni. Maka Bapak Ibu Saudara, kita melihat janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia tahu dengan jelas Tuhan bukan melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sejenak apa yang menjadi motivasi ketika kita memberi. Janda ini tahu dengan jelas dia tidak punya apa-apa, tapi dia punya ketulusan hati memberikan apa yang dia miliki dan yang memang bisa dia berikan sepenuhnya. Dan dengan satu ketulusan hati, dia tahu apa yang dia miliki dia berikan bagi Tuhan. Motivasinya bukan untuk mendapatkan kembali berkat. Motivasinya bukan untuk dipuji oleh orang, tetapi bahkan dalam kekurangannya, dari apa yang dia miliki seluruhnya dia berikan sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi motivasi ketika kita memberi? Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi diri kita, ketika kita memberi uang kita, ketika kita memberi waktu kita untuk Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita? Dan yang kedua, mari coba kita renungkan. Sudahkah apa yang kita miliki kita lakukan dan kita berikan yang terbaik? Bukan soal jumlah, tetapi soal kualitas. Tuhan tidak melihat apa yang tampak dari luar, tetapi justru Tuhan lihat jauh ke dalam hati kita. Bukan sesuatu yang terlihat besar, bahkan sesuatu yang kecil sekalipun, ketika kita lakukan dan ketika kita berikan dengan satu ketulusan hati bagi Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali melihat apa yang kita miliki dan ketika Tuhan ingin kita memberi kembali apa yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita, maka apakah kita berikan dengan satu motivasi yang tulus? Apakah kita sudah melakukan dan memberikan yang terbaik? Ketika kita memberikan uang kita, ketika kita memberikan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, apakah kita berikan dengan satu ketulusan hati bagi Tuhan? Dan ketika kita memberikan diri dan waktu kita untuk melayani Tuhan, apakah kita sudah melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan? Ketika kita mengasihi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi mereka? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi mereka? Maka biarlah kita boleh meminta supaya Tuhan boleh menolong setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itu punya satu motivasi yang tulus, punya satu kesungguhan hati bahwa benar kita mau melakukan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolong ajar kami untuk ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami memberikan hidup kami Tuhan, bahkan ketika kami hidup dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan, ajar kami untuk kami boleh melakukan dan memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Sepanjang hari ini biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.